Intan, Bung Yuke sama Mas Gita di sini. Halo, apa Halo, kabar? Mas Gita baik baik. merah-merah, Om Yuke Ijo-ijo. ijo-ijo. Sama lah Aku warnanya timnas kita, hijau dan merah. aku di tengah-tengah aja deh, warnanya kayak agak-agak orange bata. Apa kabar, sehat ya? Sehat, Sehat semua Alhamdulillah. di sini, Jebret Tim juga semuanya mudah-mudahan sehat. Cuman memang ada yang bikin geger nih semalam dari Liga 1. Aduh, aku tuh agak kaget sebenarnya kemarin lagi nonton. Terus tiba-tiba tuh nggak jadi matchnya karena katanya ini gara-gara Persipura nggak datang ke lapangan. Sebenarnya ada apa sih ini? Mas Gita dulu deh. Sebenarnya kalau dilihat gini, setiap hari itu akan ada emergency meeting kalau ada sebuah tim yang timnya kurang dari 14. Kan 2 hari sebelumnya PCR diperiksa, kemudian Persipura itu kabarnya ada beberapa pemain yang terkena COVID. Kemudian dites ulang kedua untuk ke Pembanding ya? Pembanding. dan benar ada sama hasilnya. Hasilnya persis. Tapi totalnya 9 dan total 9 itu kalau dikurangin dari jumlah pemain Persipura sebenarnya lebih dari 14 masih siap. Itu kan 9 itu Sama official ya? 3 diantaranya official, Oh, jadi iya. pemainnya 6. 6. Jadi mereka masih bisa bermain karena mereka lebih dari 14 dan menurut peraturan pasal berapa gitu tidak akan ada emergency meeting. Dan kalau mereka memang memohon pertandingan ditunda kembali, tapi itu pertandingan yang sudah ditunda. Dan biasanya ya tidak akan ada lagi penundaan dari pertandingan yang sudah ditunda kalau timnya dua-duanya dianggap bukan siap. Available ya, dia Available jumlah timnya. Acuannya kayak AFF Under 23 yang baru berjalan sekarang di Kamboja kan. Indonesia tidak ikut karena Covid. Myanmar tidak bisa ikut karena di hari H pemainnya Covid. banyak yang Covid sehingga kurang dari 14. Tapi Singapura lawan Vietnam kemarin di mana Singapura kalah 0-7 kan mereka cuma ada 14 pemain. 2 diantaranya penjaga gawang. Jadi cadangan itu cuma 3. 2 Maju penjaga malah. gawang, 1 outfield player, si penjaga gawang yang 1 jadi outfield player. Tapi mereka tetap harus bermain karena jumlahnya benar-benar 14. Oh, jadi sama AF juga 14 ya? Iya, harus Hasilnya. 14. Jadi kalau ada 14 pemain ya pertandingan tidak boleh ditunda terlepas siap atau tidak siap ya itu tadi. Itu tadi. Malah kalau mengacu pada law of the game kan sebetulnya pertandingan tetap bisa dilaksanakan even itu hanya tersisa 7 pemain di lapangan. Iya, betul. Jadi kalau in case ada pemain yang kena kartu merah sampai kayak kejadian kemarin AFF ya. Iya, betul. Iya. Itu kalau Singapura kena 4 kartu merah tuh pertandingan selesai tuh. Iya. 5 gitu. Iya, 5 Empat ya. ya? 4 ya. Empat. Artinya kalau mereka masih 8 orang masih boleh Masih bisa. dimainkan. 8 masih Enggak, boleh. 7 masih bisa gitu. 7 masih 7 bisa. masih ya, bisa, ya. 7 masih bisa. Jadi karena itu lebih dari 50% kan. Iya, iya. Jadi itu aturan yang berlaku umum. Kalau di dalam law of the game, wasit tetap harus menjalankan pertandingan meski itu tersisa 7 pemain. Tapi kurang dari 7 maka dianggap kalah itu. Kalau kurang dari 7. Dianggap kalah. Oh. Karena gue pernah ngalamin juga waktu gue bawa tim ke Gotia Cup itu gitu di Cina, itu kan waktu itu top skor Itu tim- ketemunya lawannya Meksiko. Tim Meksiko yang Interclub Meksiko, yang iya. ngalamin itu. Iya, Meksiko kan mereka main keras segala macem ya. 1 kartu merah, 2 kartu merah, 3 kartu merah sampai 5 kartu merah. Jadi tinggal 6 yang tersisa, akhirnya wasit tiup abis. Siap. Oh, selesai. Selesai. Oh, jadi kalau misalnya karena kartu Skor merah, skor di saat itu. Skor Oh. stay, skor skor stay. stay. Tapi sebenarnya kalau ditambahin kartu 3 merah gitu. itu ya? Oh, tambahin Tambahin 3 karena dianggap dia tidak layak melanjutkan pertandingan. Jadi dianggap Oke. kalah WO gitu. Oh, kalah WO karena dia memang kartu Kurang merah, jumlahnya, kurang iya. jumlahnya. Nah, tapi kalau permasalahan ini tuh sebenarnya kronologis dari lapangan yang terjadi sebenarnya gimana? Kita udah terhubung sama Mas Hanif. Mas Hanif Marjuni. Mas Hanif ini adalah Mas, boleh perkenalkan diri, Mas? Manajer media dan PR PT LIB. Ternyata Loh. bukan temannya orang dalam, ini orang dalamnya ternyata. Kita Oh. ditipu selama ini. Ojong Buyu tuh Mas. Mas Hanif. Jadi nggak enak nih ya harus ngomong di posisi yang berbeda yang tidak seperti biasanya. Tapi akan kita sampaikan seobjektif mungkin lah nantinya ya. Yes, Mas Hanif. Mas Hanif ini gimana Mas Hanif? Kalau lihat kronologisnya nih katanya Persipura kan udah nulis surat resmi di tanggal 20 meminta penundaan. Cuman kata PT LIB mencukupi kuota lebih dari 14 pemain dan dinyatakan bisa bermain. Bisa dijelasin nggak Mas dari kronologisnya? Terus Ya. soal surat menyurat itu kayak gimana sih sebenarnya, udah clear atau ada salah paham nih? Bukan masalah salah paham ya, tapi memang sudah bersurat 2 kali secara resmi. Jadi intinya kemarin itu mereka sudah bersurat pada pagi hari, siang tepatnya, karena pada H-1, jadi Mas kita bukan H-2 Mas kita ya, Oh iya, H-1, sorry ya. semua di PCR dan hasilnya 9 positif. Benar kata yang dikatakan Bro Yuke tadi, dari 9 itu 6 pemain ofisial. Nah berikutnya mereka minta untuk dilakukan PCR ulang dan pagi dilakukan PCR ulang kemarin
kemudian sore sudah keluar lagi karena pertandingan malam, nambah yang negatif 1, dan jadi total ada sekitar 21 pemain yang dikatakan negatif. Artinya jumlah ini sangat memungkinkan untuk dilakukan pertandingan. Nah, persoalannya kalau kita kaitkan dengan pertandingan-pertandingan sebelumnya yang ditunda, karena memang ada emergency meeting, dan ketika dilakukan emergency meeting ini ada kondisi yang tidak memungkinkan. Sebelumnya Persipura dan Madura ya, yang tanggal di pekan ke-22, saat itu kedua tim juga sudah kita kumpulkan emergency meeting, dan kalau nggak salah memang pada saat itu Madura United jumlahnya sedikit sekali yang memungkinkan, yang bisa untuk diturunkan, hanya sekitar 9. Artinya masih jauh sekitar dari 14. Nah, ini sangat berbeda sekali. Dan kalau kita bandingkan 2 pertandingan sebelumnya, kita tahu Persikabo lawan Bali, kemudian Persela lawan Madura United, jumlah yang turun juga pas ya. Waktu itu ada pemain cadangan sekitar 2 atau 3 orang. Artinya dan itu tetap bertanding. Nah, ini kondisi yang terjadi kemarin itu lebih baik dibandingkan dengan 2 laga yang sempat menjadi sorotan sebelumnya. Jadi artinya sebenarnya ini tidak ada kejadian yang luar biasa yang membuat pertandingan harus ditunda. Seperti itu ya. Tapi Mas Hanif sendiri dari PT LIB tahu nggak alasan kenapa Persipura pada saat itu nggak datang? Maksudnya kan udah bersurat, udah dikasih tahu kalau kondisinya memang layak untuk bermain. Tapi pada saat itu kenapa Persipura nggak datang, Mas Hanif? Tahu nggak? Ya, mereka berdalih dengan alasan fairness dan juga akan sangat banyak yang tidak bisa turun karena banyak yang cedera. Itu versi mereka. Cuman ini kan yang kita tidak tahu cederanya seperti apa gitu kan. Dan memang pada H-90 tanda-tanda untuk ke stadion tidak ada. Tetapi karena ini bukan satu yang harus diputuskan di emergency meeting, sehingga pelaksana pertandingan masih beranggapan ini sesuai dengan jadwal. Keamanan sudah ada di stadion, kemudian LOC juga, wasit sudah datang, semua perangkat pertandingan sudah datang, bahkan Madura United juga sudah datang H-90 atau sekitar 2 jam sebelumnya. Jadi ini semuanya masih sesuai dengan schedule. Jadi tidak ada alasan yang membuat bahwa pertandingan ditunda. Dan sampai dengan kick off memang tidak ada Persipura di sana. Artinya sejauh ini semua yang terlibat dalam pertandingan beranggapan bahwa ini adalah pertandingan yang layak untuk tetap digulirkan. Seperti itu. Ya Mas Hanif, ini kan berarti artinya nanti kayak gimana ke depannya, maksudnya keputusannya ini akan seperti apa diserahkan sama PSSI ya. Ada kemungkinan akan ada pertandingan ulang nggak? Ini kan sebenarnya pertandingan layak untuk digelar, dan kalau kita kembalikan pada regulasi di pasal 12 itu disebutkan adanya penundaan atau pembatalan pertandingan, dan di ayat yang kedua di pasal tersebut disebutkan terhadap pertandingan tersebut atau keputusan lainnya. Nah, berdasarkan kemarin keputusan di direksi PT LIB diambil keputusan lainnya. Artinya keputusan lainnya ini dikembalikan kepada PSSI, sanksi disiplin seperti apa, kembali ini di ranah Komdis PSSI, seperti itu ya. Tapi sampai saat ini belum ada keputusan ya Mas ya? Sampai saat ini belum, karena laporan baru kemarin, jadi kita sudah membeberkan laporan secara terperinci, termasuk laporan dari pihak Matchcom. Itu nanti yang menjadi dalih atau dasar Komdis mengambil keputusan. Oke, Mas Hanif, tapi kalau misalnya nanti seandainya memang pertandingan akhirnya diulang ya, misalnya diulang lagi, ini akan mengganggu jadwal nggak Mas? Apakah nanti akan jadi lebih padat lagi? Karena kan harus selesai di bulan apa ya, Maret ya? Maret. Aku lupa April ya, Maret. harusnya April udah harus April kan Mas? Maret akhir katanya. Maret akhir katanya harus sudah selesai. Apakah akan dipadatkan atau gimana tuh Mas? Ya, perubahan jadwal pasti ada ya, tapi sekali lagi kami akan menghormati apapun keputusan dari Komdis nanti. Seandainya nanti harus dilakukan pertandingan tunda berikutnya, maka akan dibuat jadwal yang bisa menyesuaikan dengan agenda kedua tim. Dan perlu diketahui bahwa ketika ada satu perubahan jadwal, maka akan ada pengaruh yang sangat besar terhadap jadwal yang lainnya. Seperti 3 pertandingan kemarin, ini ada perubahan jadwal sehingga harus mengubah jadwal sedemikian rupa, termasuk juga mempertimbangkan hal lain. Dan kemarin juga sudah dilakukan manajer meeting, semua tim Liga 1 semuanya berharap
bisa selesai tanggal sekitar 28 Maret. Jadi artinya kalaupun nanti ada penundaan, akan dilakukan di sela-sela pertandingan di jadwal yang sudah di-share kepada klub kemarin. Seperti itu ya. Artinya kan jadi lebih padat ya. Nah dari Mas Gita sendiri ada yang mau ditanyakan nggak ke Mas Hanif? Kan ada 3 pertandingan yang ditunda ya. Yang kemarin pertama, yang kedua kan hari ini PSM lawan Persib ya, Nif ya. Ya, betul. PSM Persib sudah akan dimainkan. Artinya tidak akan ada tidak akan ada tim yang memohon untuk kembali ditunda dari kedua tim ini. PSM Ya, Persib. sampai tadi kebetulan kita pantau jumlah pemain yang siap diturunkan memadai dan tidak ada surat secara resmi untuk diadakan emergency meeting. Jadi itu Oke. indikatornya. Kalau misalkan dua ini satu jumlah pemain memungkinkan, kemudian tidak ada permintaan untuk emergency meeting, maka besar kemungkinan pertandingan bisa digulirkan. Dan untuk hari ini, insya Allah sesuai dengan jadwal. Ya Yusuf mau siaran soalnya katanya. Nah, Oh ini ada yang mau ditanya nggak ke Mas Hanif? iya Nif, ini terkait persoalan karena sebagian memang ada regulasi tentang pemain yang tidak bisa ataupun batas ini ya toleransi ya. Tapi kan yang sering diklaim sama tim-tim peserta itu selain mereka yang terkena COVID juga karena biasanya ada yang cedera. Ya. Ya, Nah, betul. cedera ini kan jadi debatable ya. Apakah benar-benar cedera itu masuk dalam apa ya? Batas 14 dalam itu ya? regulasi, Regulasi. karena itu kan juga manusiawi juga ya. Kalau orang memang cedera dia benar-benar nggak bisa main kan ya nggak, harusnya sih memang dipertimbangkan juga. Cuma itu dia tadi sebelumnya memang soal cedera ini nggak ada dalam regulasi ini ya untuk menyatakan apakah ada misalnya dari dokter independen dari LIB gitu yang menyatakan bahwa pemain ini oh iya ini emang nggak layak main gitu misalnya. Iya. Itu jadi justifikasi untuk Iya. tim menganggap bahwa memang jumlah itu kurang gitu Ya, dari karena kan ketentuan. memang ada juga waktu itu pertandingan yang kurang dari 14 tapi tetap dilaksanakan karena berdalil dengan pasal 10 ya Mas Hanif, kalau nggak salah di pasal 10 itu 14 pemain itu masih tersedia tapi yang di luar COVID kan dihitungnya, tidak dihitung Yang oleh cedera. pemain cedera. Nah padahal maksudnya Bung Yuke ini pemain cedera ini kan juga jatuhnya pemain yang tidak tidak berhalangan bisa, yang tidak layak untuk dimainkan, yang gimana ya mereka kalau mau bisa main mereka mau, tapi kan ini bukan mereka juga yang menghendaki untuk Iya, cedera. Nah, betul. apakah ini ada pertimbangan lain atau gimana nih Mas Hanif regulasinya? Ya, sebenarnya kalau kita berpatokan pada dua kasus itu ya, pertama yang sudah diatur dengan jelas soal COVID, pasal 52, bahwa ketika kurang dari 14 dan semuanya COVID, maka pertandingan bisa dilakukan emergency meeting. Nah, kalau yang cedera ini memang ambigu ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan luar negeri pun kita tahu di Inggris ketika ada permintaan karena pemain banyak yang cedera, tetap dilakukan karena jumlah yang ada masih memungkinkan. Nah, kemarin memang sempat ada alasan pertandingan ditunda dengan asumsi karena banyak yang cedera. Nah, untuk mengakali ini, LIB sempat mengundang dokter khusus sebagai pembanding itu ya, atau sebagai lebih objektif karena tidak melibatkan dari kami. Apakah cedera yang dimaksud ini memang sesuai dengan kondisi realnya atau hal yang lain? Dan ternyata ketika kita mengundang dokter lain yang kebetulan spesialis dalam hal keluarga dan lainnya, itu yang menjadi patokan. Nah, dalam hal ini kalau kita berbicara apakah cedera ini punya aturan yang jelas, memang sejauh ini belum seperti tentang peraturan yang diakibatkan oleh COVID-19. Jadi memang sejauh ini masih menjadi satu debatable, terutama dari klub dan dari kami, ketentuan cedera itu seperti apa. Karena kalau kita berbicara kuantitas pasti bisa aja, tapi kalau kita benar-benar real ada ukuran yang valid, itu akan menjadi pertimbangan yang lainnya. Seperti itu. Iya. Mas Hanif, ini kan kalau kemarin kan dari awal sepertinya panitia tuh udah tahu ya kalau Persipura nggak datang karena tidak mengumpulkan daftar nama pemain. Nah, ini bisa dijelasin nggak, mungkin Mas Hanif, Bung Yuki ataupun Mas Gita juga ya bisa ngejelasin nggak? Ini kan banyak yang mempertanyakan bagi yang nggak tahu regulasinya kenapa Madura United tetap kok sampai masuk ke lapangan, padahal kan maksudnya apa nggak ada batas misalnya kayak berapa menit sebelum permainan dimulai Iya, gitu, atau jadi itu kalau gimana? itu sih Siapa aku yang bisa menjawab? jawab ya, karena formalisasi pertandingan ada atau tidak ada tim yang bertanding, kalau memang itu sudah diagendakan tetap play on gitu ya, secara formal harus dilakukan. Jadi untuk menahbiskan bahwa Madura itu menang WO, ya dia harus ada di lapangan. Iya. Oh, jadi Kalau sampai dua-duanya nggak ada di modifikasi lapangan, ya? berarti dua-duanya WO. Iya, dua-duanya BO dan harus diulang lagi memang gitu. Jadi memang Madura United memang harus ada di lapangan. Kenapa? Karena nanti keputusan Komdis PSSI itu untuk ke
untuk keuntungan Madura United, artinya WO 3-0, ya Madura United benar-benar ada bukti bahwa mereka siap bertanding. Iya. Persipura Sampai masuk yang tidak lapangan. hadir Iya. di pertandingan ini. Oh, oke. Nah, Mas Hanif kemarin ada perdebatan soal itu nggak ya? Itu udah clear ya, memang Madura United pun tahu, semua panitia pun tahu kalau itu memang harusnya Madura sampai masuk ke tengah lapangan. Ya pasti tahu ya, karena kita tahu bahwa memang ada aturan 15 menit sebelum kick off semua harus sudah berada di tunnel, kemudian bersiap masuk lapangan dan itu tetap dilakukan. Tapi juga harus sudah ada komunikasi dengan Matchcom dan juga wasit gimana pertandingan itu harus dilakukan menjelang kick off sekalipun Persipura tidak hadir di stadion. Jadi mereka tetap seperti yang terlihat di televisi tetap berada di tunnel kemudian masuk pertandingan dan sekali lagi wasit sudah menegaskan bahwa status pertandingan atau kedepannya seperti apa dikembalikan kepada Matchcom dan Matchcom memberikan laporan secara terperinci dilaporkan kepada LIB seperti itu ya. Untuk kapan keputusannya belum tahu ya Mas ya, masih diteliti dulu ya. Ya mudah-mudahan bisa secepatnya, tapi sekali lagi ini sudah disampaikan secara resmi kemudian terperinci kepada Komdis PSSI. Oh jadi sekarang persoalannya beralih bolanya ini sekarang ke Komdis ya? Komdis. Bolanya ke Komdis. Nah, Om Hanif, fairness tadi, kan Persipura mempersoalkan fairness. Fairness itu Ya. kan artinya adil-adilnya adalah karena banyak sekali pemain inti mereka yang terkena. Cedera. 6 pemain itu Cedera, yang terkena COVID. COVID pemain inti semuanya. Ini pertanyaan akal nih. Sejauh ini kita belum bisa menyampaikan secara resmi ya siapa aja Oke. pemainnya. Kalau jumlah boleh, tapi kalau nama-nama sejauh ini masih ada Belum, etika tidak bisa disampaikan ke Ya kalau teorinya bohong-bohongan kita sih ya, mestinya sih Iya, itu pemain pemain inti. inti. Iya. Karena kan yang membuat Persipura keberatan kan salah Karena satunya. pemain inti. Kalau bukan pemain inti, misalnya pemain cadangan gitu ya. Iya, Orang jangan aja aja. dia tutup mata kali ya. Iya, iya. Karena Karena kan pemain kita tahu inti. Persipura juga lagi ngejar poin Iya, sebenarnya lagi ngejar kan. buat Ya keluar itu dari logikanya zona. lah ya, logika kita begitulah. Mas Hanif makasih banyak ya. Makasih banyak informasinya Mas Hanif. Mudah-mudahan cepat ada penyelesaian ya. Thank you Mas siap dan Hanif. berharap minggu depan bisa ngomong lagi tapi saya duduk di kursi Bung Yuki atau Bung Ibatita. Tunggu, Mas Hanif ini sibuk banget. Ternyata kita udah tahu Mas Hanif ini ternyata orang LIB guys. Jebret tim, jadinya susah datang ke sini makanya. Makasih Mas Hanif. Thank you nih. Oke, terima kasih sama-sama. Ya buat Jebret Tim juga ini sekedar informasi ya bahwa pihak dari Jebret Media sudah menghubungi Persipura. Cuman mungkin terkait hal ini Persipura belum bisa untuk Statement hadir ya, kasih statement. memberikan statement terkait hal ini. Tapi tadi Madura udah kasih statement ya. Madura di